Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Abidin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, Program Studi Informatika dari Universitas Negeri Malang, dengan nomor induk mahasiswa 235153715402. Saat ini, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi perulangan for pada elemen algoritma pemrograman fase E kelas 10 di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya dahulu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian cek dulu komputernya apakah sudah hidup semua. Ya, kabel-kabelnya, keyboardnya sudah tersambung semua. Gimana dengan jaringannya? Aman ya? Aman, baik. Baik, sebelumnya Bapak ingin memeriksa kehadiran kalian dahulu. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Eko apa? Sakit ya Eko? Bagas? Sakit juga. Yang lain sehat alhamdulillah ya? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar di lab ini sekarang. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang for atau perulangan for, yakni pada algoritma pemrograman. Apakah sudah siap? Siap ya? Siap semua ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu membuat kode program perulangan for di Arduino untuk membaca nilai input dari serial monitor melalui kerja kelompok yang dapat berfungsi dengan benar. Manfaatnya kita belajar for itu, jika ingin melakukan sesuatu di sistem pemrograman, kita tidak perlu mengetik berulang kali. Misalkan kita akan memunculkan nilai 1 sampai 10, maka kita tidak perlu mengetik dari 1 sampai 10. Cukup menggunakan for saja. Adapun alur pembelajaran kita hari ini, yang pertama, guru menjelaskan secara singkat tentang for. Kemudian yang kedua, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil. Nanti kalian akan dijadikan beberapa kelompok. Alur ketiga, guru membagikan LKPD menggunakan QR code. Nanti kalian akan melakukan scan ya pada QR code-nya. Next. Alur keempat, guru membimbing penyelidikan oleh kelompok siswa. Nanti Bapak akan membimbing kalian, jadi jangan khawatir ketika mengerjakan LKPD kalau misalkan tidak tahu atau bingung ya. Kemudian alur kelima, mengerjakan LKPD, siswa mengerjakan LKPD bersama kelompoknya. Kemudian alur keenam, siswa mempresentasikan hasil kerjanya pada guru dan kelas, gitu ya. Pada minggu lalu kita telah belajar yang pertama fungsi dasar Arduino, yakni pin digital dan analog. Masih ingat kan? Masih. Kemudian yang kedua,
kalian telah belajar tentang fungsi dasar percabangan if tunggal dan bersarang. Masih ingat? Kemudian Bapak telah memberikan link materi perulangan, apakah sudah dipelajari? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Tahukah kamu gambar apa ini? Orang fotokopi, Pak. Ini ada sebuah pertanyaan. Coba dibaca. Pernahkah kalian fotokopi berkas? Berapa banyak? Bagaimana mesin fotokopi tersebut mencetak sesuai dengan nomor yang diinputkan? Ada yang mau jawab? Saya. Ya, Nadia. Saya pernah memfotokopi beberapa berkas. Menurut saya, fotokopi tersebut bisa mengulang karena sistem membaca angka yang diinputkan dan kemudian sistem akan mengulang sesuai angka yang dimasukkan tersebut. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya. Karena itu sudah diprogramkan, Pak. Kira-kira programnya gimana? Itu caranya yang angka yang sudah diinput akan muncul di fotokopinya, Pak. Oh ya. Baik, ada yang lain? Saya, Ya, Ridho. karena angka yang diinput akan dibaca oleh sistem fotokopi. Ya. Bagus jawabannya, bagus-bagus semua. Tepuk tangan dulu. Baik, sekarang kalian akan mengerjakan pretest dulu untuk mengetahui seberapa dalam kalian mengetahui tentang materi perulangan for. Nah, silahkan saya kasih waktu 5 menit. Silahkan ini di scan menggunakan HP-nya. Sudah di scan? Ya, silakan di scan dulu. Setahu kalian ya, semampu kalian ya. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah ya? Baik, kita lanjut ke kegiatan inti. Materi perulangan. Jadi, yang dimaksud dengan perulangan itu adalah melaksanakan suatu aksi berulang kali dalam. Nah, kontrol perulangan di dalam komputer itu disebut dengan loop, ya. Nah, apa itu? Yaitu itu disebut dengan looping, ya. Itu perulangan. Nah, perulangan itu ada berapa macam, Nadia? Ada 2 bentuk perulangan loop. Ada for sama while. Ada for sama while. Pengertian perulangan ngerti sudah ya? Macam-macamnya ada? Ada 2. Baik, sudah ngerti ini. Kita lanjut ke flowchart perulangan. Seperti apa bentuknya? Nah, flowchart perulangan bentuknya seperti ini. Ada yang bisa menjelaskan atau membaca ini? Saya, Pak. Ya, Zainal. Silahkan jelaskan ke depan, Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini mulai dari sini, yaitu mulai kita langsung ke sini. Nah, di sini perulangan ini diisi angka 5. Habis dari sini kita ke bawah, yaitu I kurang dari perulangan yaitu 5. Nah, jika ini mungkin itu saja yang bisa Zainal sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Zainal. Ya, terima kasih Zainal atas penjelasannya. Bagus sekali ya penjelasannya. Mudah-mudahan yang lain mendapat motivasi juga untuk menjelaskan nanti ya. Nah, tadi sudah diterangkan oleh Zainal Abidin ya, bahwa perulangannya sebenarnya berada di sini.
di daerah ini? Kita lihat. Nah, yang ada merahnya ini adalah bagian perulangan. Kita lanjut. Struktur perulangan for. Seperti apa sih strukturnya? Nah, strukturnya seperti ini. For, kemudian inisialisasi, kemudian ada kondisi, ada perubahan. Nah, saya mau tanya, di inisialisasi itu gunanya untuk tempat apa? Saya, Pak. Ya, coba Nadia. Di inisialisasi itu ada tipe data sama variabel. Nah, di inisialisasi itu ada tipe data sama variabel. Kemudian di kondisi ada apa? Saya, Pak. Ya. Kondisi itu adalah keputusan. Keputusan dibagi menjadi dua, yaitu true dan false. Terus? False tidak bisa dijadikan true, true tidak bisa dijadikan false. Nah, kalau kita milih true, pasti tidak ke false. Kalau kita milih false, pasti tidak ke. Nah, ini di kondisi. Nah, contohnya, ada yang tahu? Saya, Pak. Contohnya, ya, Aulia? Contohnya adalah I kurang dari 5. Ya. Yang kurang dari 5 kira-kira angka berapa saja kalau dimulai dari 1? 1, 2, 3, dan 4. Nah, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan 5 itu tidak kurang dari 5. Tapi 5 adalah sama dengan 5. Gitu ya? Ngerti? Ngerti. Nah, sekarang perubahan. Ya, siapa yang bisa? Ayo, Pak. Ya, Nabil. I plus plus atau I sama dengan I tambah 1. Ya, bagus. Blok instruksi yang akan diulang. Ngerti ya? Sampai di sini sudah ngerti? Ngerti. Baik, nah sekarang kita lanjut. Nah, contohnya seperti ini. Jadi inisialisasi itu diisi dengan variabel dan tipe data. Katanya Nadia tadi kan? Nah, variabelnya ini apa? Sama dengan 1. Tipe datanya adalah integer. Kondisinya adalah selama I-nya kurang dari 5, maka apa yang dilakukan? Ini dicetak. Ulang saya itu dicetak, kemudian setelah ini dicetak, I-nya ditambah 1. Nanti kalau I-nya ditambah 1 itu kan akan menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5. Setelah 5 kan dicek apakah I-nya kurang dari 5? Tidak. Kalau tidak, selesai ke sini. Nah, itu kalau 5, kalau 1000. Tapi komputer itu mengerjakannya secara cepat. Beda dengan manusia. Begitu ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Kuni. Pak, itu kan sebelumnya diulang secara 4 kali. Bagaimana cara agar diulang 5 kali? Nah, tadi itu kan hasilnya diulang 4 kali. Karena I memang harus kurang dari 5. Selama I-nya kurang dari 5, itu diulang. Tapi pertanyaannya sekarang, ya, bagaimana Pak supaya bisa diulang sebanyak 5 kali? Ada yang tahu? Ya, Pak. Ya, Zainul? Jadi itu 5-nya bisa diganti dengan angka 6, Pak. Yang ini? Ya, Pak. Nah, kita cek. I-nya misalkan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Ya. Ya, berarti nanti yang kurang dari 6 itu yang dicetak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini kan kurang dari 6, berarti sudah 5 kali dicetaknya. Ya. Ada lagi yang selain 5? Saya, Pak. Ya, Heni? Itu I-nya kurang dari sama dengan 5. I-nya kurang dari sama dengan 5. Berarti di sini ditambah sama dengan ya? Ya. Ya. I-nya kurang dari sama dengan. Artinya kalau I-nya sudah nyampe 5, maka 5 dibandingkan dengan 5. Apakah 5 sama dengan 5? Ya. Nah, kalau 5 sama dengan 5, maka ini dicetak. Ya. Gitu ya. Selain ini ditambah sama dengan, ada lagi? Saya, Pak. Ya, Talita? Satunya bisa diganti dengan 0. Yang ini? Iya. 1 bisa diganti dengan 0. Berarti yang kurang dari 5 dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti tetap 5 kali. Baik, bagus sudah jawabannya. Tepuk tangan buat kalian semua.
Contoh kasus. Ya. Contoh kasusnya adalah, coba ada yang bacakan? Ya, silakan. Seseorang ingin menambahkan indikator LED pada kipas angin untuk menunjukkan level kecepatan putaran kipas sesuai dengan tombol remote yang ditekan. Dia ingin menggunakan Arduino untuk mengendalikan indikator LED dan membuatnya berkedip sesuai dengan angka yang tertera pada tombol remote. Nah, kemudian cara penyelesaiannya seperti apa? Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Flowchart-nya seperti ini, kita lihat. Dan hasilnya seperti ini. Baik, saya akan bacakan dari sini dulu. Nah, ini. Mulai, kemudian LED pin kita pakai pin 13, remote input. Remote input maksudnya ketika nekan angka di remote. Kemudian di input angkanya. Nah, kemudian ada variabel i untuk kode programnya seperti ini. Nah, yang ini tinggal masukkan ke sini. Tinggal kita tentukan tipe datanya apa. Kemudian yang remote input masukkan ke sini. Tipe datanya karena kita akan menggunakan keyboard atau di remote itu dibaca sebagai karakter, maka di sini tipe datanya gunakan karakter atau char. Kemudian mode LED pinnya itu dijadikan output. Kemudian ini ada serial untuk memasukkan ini I sama dengan 0, ini kan I sama dengan 0. Selama I nya kurang dari remote input, sama kan ini nih ya. Ketika I nya kurang dari remote input, kalau iya maka ini yang dilakukan, ini yang dilakukan nih, sama kan nih. Kemudian apa lagi? Kemudian ini masuk kemana? Kalau 4 kali karena dimulai dari 0. Ngerti ya? Nah, kita lanjut. Nah, kita akan melihat hasilnya. Seperti apa hasilnya? Kita akan coba buka ini. Nah, seperti apa sih hasilnya? Ya. Hasilnya nanti seperti ini. Saya minta ada yang di situ. Coba Zainul. Di situ minta tolong. Coba Zainul di situ kamu jalankan itu. Ya. Nah, ini kan muncul input angka yang Anda inginkan di bawah ini. Kemudian tekan enter pada keyboard. Coba tekan 1. Kita lihat di sini lampunya, enter. Hidup berapa kali? 1 kali. Kelihatan ya? Kemudian coba 2 kali ya? Kita lihat ini ya, sama yang di sini. 3, coba. Enter. Nah, 1, 2, 3. Sekarang kita coba 10. Bisa enggak? 1, 0. Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah selesai. Kalau 100, hitung sendiri. Ya. Setiap yang masuk pada ini akan dibaca dan dimasukkan ke variabel remote. Kemudian ini dilakukan berulang kali ketika ini masih belum mencapai remote input. Ngerti ya? Baik, kita lanjut. Saatnya berlatih. Nah, silahkan kalian sekarang membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok. Nah, berapa kelompoknya? 4 orang. Namun komputernya tetap pakai 2. Silahkan berkelompok. Kalau sudah, silakan ini di scan. Kalian akan diarahkan ke LKBD. Nah, LKBD itu nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya ya. Sudah? Kalian tinggal ngikutin
apa yang ada di LKPD? Langkah-langkahnya sudah ada itu ya. Ya, LKPD-nya sambil dibuka kemudian didiskusikan. Nah, itu ada flowchart yang harus diisi kan? Itu apa? Lampu. Resistor. Nah, ini kan ada flowchart yang harus diisi nih. Nih. LED-nya mau diisi berapa? Jangan 13 semua ya. Sesuaikan dengan nama kelompoknya. Diisi 5 LED-nya. Enggak, ini diisi 4 karena kita kan kelompok 4 gitu. Jadi kita mengisi di input angka sama LED-nya itu dengan angka 4. Berarti kelompok ikut 4 juga. Iya. I-nya sama dengan 0. Iya, I-nya sama dengan 0. Ngerti kan? Iya. Loh, ini kok diisi 12? Ini kan tadi sepakatnya kan kelompoknya 4. Jadi di sini diisi 4. Oh, berarti di sini diubah ya berarti? Iya, diubah menjadi 4. Nah, di sini ya, nanti ditambah kelompok sama dengan 4. Coba saya lihat. Loh, itu salah kok diisi 4. Oh iya ya, ini salah ini. Hapus. Yang mana? Ini nomor yang 2 ini 4-nya. Ya, itu hapus semua ada sama-sama dengan. Nah, kira-kira di sini tuh diisi apa? Di sini kan ada tipe data sama variabel tuh. Kalau di flowchart di sini variabelnya i, berarti kita pakainya i. Nah, ini karena variabel di tipe enggak, ini variabel di flowchart kan belum ada isinya. Jadi kita harus isi. Pak, tanya. Ya. Tanya. Awil, Tanya. gimana? Ini kok nggak ada anunya, Pak? Nah, Titik-titik. ini kan harus diisi tadi. Iya. Perintahnya kan harus diisi. Iya. Kira-kira kamu pinnya di sini pakai apa? Gitu. Pakai pin berapa? Tadi disesuaikan dengan kelompok kan? Divariasi ya? Ya, tidak apa-apa, bagus. Presentasikan. Coba lagi. Satu. Dua, tidak terjadi apa-apa. Coba. Kedipannya 3 kali. Coba kamu terangkan, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena inlet kita memakai 3 karena dijadikan output. Yang mana? Kita input angka mengambil dari kelompok 3. LED dijadikan output. Iya, serial untuk memunculkan ini. Memunculkan ini yang di sini. Iya. Yang mana itu? Nggak sesuai sama kelompoknya, ini tidak bakal Pak. Hidup. Tidak bakal menyala. Langsung selesai. Langsung selesai. Iya. Kalau misalkan sama, ini untuk apa sih? Untuk hidup. Hidup. Ini Mati. benar ya? Iya. Terus ini kelompoknya sama ini? Puja. Ini Pak. Terus Email sama Talita. selain kelompoknya kamu dulu isi. Coba 6. Hitung. 2 3 4 5 6. Nah, 6 kali karena dimulai dari 0 ya. Nah, kok bisa sampai 6 kali ininya? Karena ini ada kondisi, karena kita masukinnya 0, jadi ketika i-nya itu kurang dari input angka, maka proses ini akan terus dilakukan. Seperti itu. Iya. Bagus. Ya, sudah bagus penjelasannya, sudah bisa dimengerti. Ya. Ya, sudah. Baik, untuk waktu pengerjaan sudah habis ya. Sekarang tinggal kalian mempresentasikan ke depan perwakilan dari kelompok ya, dari kelompok. Jadi ada 3 kelompok tadi yang bagus.
Silakan nanti yang mau maju duluan siapa? Kelompoknya siapa yang mau maju duluan? Kelompok 4 ya. Baik, silakan kelompok 4 dipersiapkan untuk mempresentasikannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Nah, di sini kita langsung saja ke pekerjaannya. Nah, kita sebenarnya kelompok 4, jadi kita di sini mengisi 4. Nah, kita pindah ke void scope, pin mode. Di sini kita mengisi led, output serial bikin 9600. Serial print 1N di dalam kurung inputkan kelompokmu. Nah, kita pindah lagi void log input angka sama dengan serial titik present in. Nah, yang di bawahnya if dalam kurung input angka double sama dengan kelompok, for in 1 sama dengan 1. Nah, saya i sama dengan 1. Nah, di situ i kurang dari input angka selama 4 kali. Nah, coba kita angka yang berbeda-berbeda ya. Misalnya angka 5. Coba enter. Nah, kenapa tidak itu? Karena di pertama itu kita mengisi dan 4 dan itu kelompoknya 4. Jadi ini di sini sesuai angkanya. Jadi begitu saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Ya, silakan ya. Bertanya apa? Tadi kan dimasukkan angka 5. Itu Ya. kenapa nggak bisa? Maksudnya kenapa kalau angka selain 4 itu nggak bisa? Itu kenapa? Nah, karena itu kita di sini sudah menjelaskan karena di sini kita menggunakan angka 4. Jadi selain angka 4, misalnya 1, 2, 3, 5 dan seterusnya, kecuali 4 itu tidak bisa. Ya. Jadi kita fokus ke 13, pokoknya ada di sini. Input angka sama dengan kelompok. Input angka tergantung dari set. Karena kita sudah menentukan kelompoknya, angkanya sama dengan 4. Gimana? Kalau sudah pas jawabannya? Sudah, terima kasih juga. Baik, itulah presentasi dari teman-teman kalian. Silahkan yang lain yang mau maju, yang kelompoknya Nadia, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilakan untuk dibacakan menjelaskan. Nah, jadi untuk yang paling atas kita punya variabel let dan kita menggunakan tipe data integer karena kita pakai angka yaitu angka 6. Lalu ada chart input angka. Yang di bawah juga ada variabel kelompok, kita pakai 6 juga dan tipe datanya integer. Di void setup kita punya pin model LED dijadikan output, lalu serial begin itu untuk memulai yang ada di sini. Lalu untuk yang serial print semangat selalu guys itu buat ngeluarin kata-kata nanti yang ada di atas serial, yang di bagian serial. Lalu untuk di void loop itu ada input angka sama dengan serial parse in. Lalu jika input angka sama dengan kelompok, kode yang di bawah ini akan berlangsung atau dilanjutkan. Misalnya kita bisa coba ya masukin angka, kita coba pakai angka dulu yang selain 6. Misalkan angka berapa? 8 deh, 8. 8. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa. Lalu coba kita pakai angka 6. Nah, di sini menyala. Jika dihitung, kedipannya akan menghasilkan sebanyak 6 kedipan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini kita menggunakan angka 0. Dan untuk kondisinya, I kurang dari input angka. Jadi, selama inputan angka yang kita masukkan itu kurang dari 6, kode ini akan terus berjalan. Lalu, kenapa
untuk angka yang lain selain 6 itu nggak bisa? Karena ada di sini, alasannya ada di sini. Mana tadi? Jika input angka sama dengan kelompok, karena kelompok kita itu kelompok 6, jadi hanya cuma bisa 6 saja. Karena kalau misalkan angka 8 tadi, kan 8 itu tidak sama dengan kelompok, karena kelompok kita 6, sedangkan yang diinput 8. Jadi kode ini tidak akan berjalan seperti itu. Dari sini apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Iya, silahkan. Jika variabel i-nya diganti 3, apakah bisa hidup? Yang ini ya? Iya. Bisa. Kira-kira berapa kali hidupnya? 3 kali. Karena kalau kita di sini ganti 3, kita ngitungnya dari angka 3. Jadi 3, 4, dan 5. Oh, bisa dipraktekkan? Bisa. 6. 1, 2, 3. Mati. Iya, iya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Insya Allah sudah puas. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak. Baik, saya rasa kita bisa menutup presentasi kami. Silakan. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kita memakai tipe data integer. Di sini let kita menggunakan angka 3. Kita menggunakan tipe data integer. Di void stub kita menggunakan pin mode yang diisi let output. Serial begin ini untuk memunculkan di sini. Serial print kita mengisi kelompok 3 yang akan muncul di sini juga. Di void loop input angka kita isi dengan serial parsein. Di input angka kita mengisi dengan kelompok. Jika angka yang kita input di sini tidak sama dengan Kelompok yaitu 3, tidak akan bekerja, langsung selesai. Dan jika sama dengan kelompok, program akan berjalan sebanyak 3 kali. Saya mau nanya, itu lampunya kok bisa banyak? Apakah itu hidup bergantian atau bersamaan? Lampunya hidup bersamaan. Karena satu jalur di pin 3. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup presentasi ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi sudah selesai semua. Presentasinya cukup memuaskan, cukup bagus. Kemudian pertanyaannya juga bagus-bagus, jawabannya juga sudah bisa diterima oleh akal. Untuk yang belum maju ke depan, tadi kan sudah presentasi ke Bapak kan ya? Ya, itu juga sudah bagus. Kemudian barusan yang terakhir, presentasi yang terakhir itu ada banyak lampu, itu artinya dimodifikasi oleh kalian. Nah, itu juga bagus ya. Nah, kesimpulan. Untuk kesimpulan, kalian bisa menyimpulkan sendiri, nanti ungkapkan ya, kesimpulan kalian itu apa? Saya, Pak. Ya. Menurut saya, perulangan for itu sangat membantu agar kita bisa mengulang secara otomatis. Jadi kita tidak perlu untuk mengulang secara manual. Mungkin ada yang lain tentang kesimpulan kita hari ini? Intinya belajar for itu sangat membantu kita untuk menghemat waktu. Jadi begitu ya. Tadi disebutkan bahwa belajar for itu bisa menghemat waktu. Kemudian kalau misalkan kita mempunyai sebuah perintah, itu tidak perlu diketik ulang sebanyak perintah tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya post test. Ya, post test ini dikerjakan oleh kalian menggunakan HP lagi. Silahkan dibuka HP-nya untuk men-scan QR code ini. Silahkan di-scan.
Semua? Sudah ya? Ada yang belum? Ada, silahkan diselesaikan dulu. Baik, karena post-testnya sudah selesai semua, nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Apakah grafiknya semakin menurun atau semakin naik. Kita akan melakukan refleksi sekarang, yakni siswa menyampaikan komentar. Silahkan, komentar apa saja yang akan kalian sampaikan. Silahkan. Saya Ya. dari pelajaran ini Zainal akhirnya lebih paham tentang perulangan for. Saya, Pak. Ya, silahkan. Saya sangat senang belajar di sini karena Bapak mengajar dengan asik. Dan kita di sini juga dilibatkan untuk menjelaskan materi pembelajaran hari ini. Tidak hanya Bapak yang menjelaskan, tetapi kita juga terlibat untuk menjelaskan tentang pembelajaran hari ini. Baik, itu komentar-komentar kalian. Apakah ada usulan untuk pembelajaran berikutnya supaya lebih baik pembelajaran kita? Pak, usul Pak. Ya, silahkan. Jadi selama ini kita sudah belajar di simulasi. Bagaimana kalau kedepannya kita bisa belajar menggunakan Arduino-nya langsung, seperti perangkatnya, seperti LED, dan kabel-kabel yang dibutuhkan. Terima kasih atas usulannya ya. Akan Bapak usahakan ya. Pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan alat yang sesungguhnya. Biar supaya pembelajaran kita semakin dekat dengan praktek yang sesungguhnya. Sehingga nanti kalian bisa membuat produk dari apa yang kalian pelajari. Kemudian untuk refleksi kalian bisa mengisinya di rumah dengan cara men-scan ini dulu ya. Bisa diisi di rumah nanti, difoto dulu. Baik, untuk tindak lanjutnya silahkan kalian foto lagi ini. Ini adalah link video. Ya, link video ke YouTube. Saya sudah memberikan tutorial tentang pembelajaran untuk tindak lanjut. Nanti kalian bisa mempraktekkan secara mandiri di situ ya. Nah, kemudian materi selanjutnya kalian akan belajar tentang larik atau array ya, array. Jadi nanti kalian akan diberikan link seperti biasanya di grup kelasnya ya. Nah, itu dipelajari minggu depan biar kita langsung nyambung ya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai hari ini ya. Sekarang kita berdoa sebelum pembelajaran diakhiri supaya apa yang telah kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berdoa silahkan kalian itu matikan dulu komputernya ya, di shutdown ya. Baik, untuk ketua kelas sebelum kita mengakhiri pembelajaran silakan pimpin doanya dahulu. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Pulangnya kalian hati-hati di jalan, jangan sampai mampir di mana-mana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marina. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Coba. Terima kasih. Terima kasih.